children. Lalu, seberapa pentingkah memasukkan anak usia dini ke sekolah? Kalau tadi kita dengar pembicaraan Bunda Della dengan Miss Santi, Bunda Della setuju bahwa sekolah untuk anak usia dini itu penting karena tidak hanya untuk bermain, tapi bermain dengan tujuan untuk pengasahan aspek perkembangannya. Mari langsung saja kita simak pemaparan yang akan disampaikan oleh Mr. Alfa Saputra. To Mr. Alfa, time is yours. Terima kasih Miss Tiara. Sama-sama Mr. Alfa. Terima kasih Bunda Della untuk berbaginya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang terhormat Ibu Ida, Direktur Perguruan Global Islamic School, The Honorable Mr. Novel, Director of International. Kemudian ada direksi dari GIS Serpong, kemudian juga ada pimpinan dari GIS Jogja, yang terhormat jajaran manajemen dan pimpinan dari Global Islamic School 1, 2, dan 3, Bunda Della dan jajaran Bekom yang berkenan hadir pagi hari ini. Kemudian juga Ananda Kalista. Wow, Kalista, senang bisa melihat Kalista lagi hari ini. Luar biasa. Dan guru-guru Global Islamic School yang berkenan juga mengisi acara hari ini. Ada Miss Santi, ada Miss Novi, Miss Tiara selaku MC, dan nanti ada Miss Mauli yang akan memimpin doa. Dan yang saya banggakan, para orang tua yang mengkhususkan waktunya untuk hadir di webinar kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah di hari yang kalau di Condet cuacanya sedang mendung, kita tetap diberikan kesehatan, tetap diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa hadir di forum yang insya Allah mulia ini, di majelis yang mulia ini, yang sama-sama kita gunakan untuk sama-sama belajar, memotivasi diri, untuk berkembang menjadi insan yang lebih baik, insya Allah. Salam dan salam, marilah juga kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, teladan untuk umat manusia. Ayah bunda sekalian, tadi kita sudah mendengarkan dari Bu Ida tentang pentingnya pendidikan untuk anak usia dini, dari Kalista selaku Ananda ya yang sudah merasakan langsung bagaimana sih pentingnya pendidikan anak usia dini yang dirasakan oleh Kalista. Kemudian juga ada Bunda Della selaku orang tua yang sudah menyekolahkan 4 putra-putrinya di PGK Global Islamic School. Luar biasa. Dan memang sepertinya kalau kita bicara penting atau enggak penting, nah saya coba mau angkat dulu nih sesuatu ya. Kalau tadi kita kasih framingnya adalah Golden Age Theory gitu. Di masa ini adalah masa yang terbaik untuk membentuk karakter anak, menginput berbagai pendidikan dasar yang akan menjadi bekal untuk kehidupannya kelak. Nah, di masa-masa ini adalah masa-masa yang paling tepat sebetulnya untuk stimulasi itu dilakukan. Nah, dengan stimulasi yang tepat tadi, tentunya anak-anak akan bisa mengoptimalkan pertumbuhannya. Dalam hal ini, orang tua juga harus ikut andil agar tidak melewatkan masa-masa ini. Dan tentunya dengan sekolah di usia dini diharapkan dapat membantu tumbuh kembang anak-anak kita supaya optimalisasi dari potensinya tadi tumbuh. Coba, next kita lihat. Nah, ini adalah gambaran mengenai perkembangan jaringan otak manusia. Kalau kita lihat di sini, ayah bunda, hadirin sekalian, di masa 0 sampai 6 tahun, ini adalah kurvanya paling tinggi. Ada 3 kurva yang paling tinggi di sini. Ada kurva terkait sensori ya, pendengaran dan penglihatan. Itu kurva yang warna ungu. Kemudian kurva yang biru itu adalah kurva bahasa. Kemudian ada kurva yang warna merah, ini adalah kurva fungsi kognitif. Dan penelitian mengatakan ini adalah masa-masa kurvanya sedang naik-naiknya. Kemudian di usia setelah 6 tahun kurvanya mulai menurun. Nah, intinya berarti di masa-masa 0 sampai 6 tahun ini sangat tepat stimulasi diberikan.
masa ini adalah masa di mana 80%, ya, kurva tadi mengatakan 80% kecerdasannya akan berkembang dan selanjutnya akan diteruskan pada sisa-sisa usianya berikutnya, ya Bunda. Next. Oke. Kemudian identitas diri anak juga akan terbentuk di masa-masa 0 sampai 6 tahun ini, Bunda. Sehingga stimulasi, rangsangan yang baik akan memberikan fondasi yang baik. Dan tentunya kalau kami selaku guru, kita semua selaku orang tua harus memberikan keteladanan. Keteladanan, memberikan contoh, memberikan uswah yang baik untuk anak-anak kita. Nah, kalau kita memberikan keteladanan, insya Allah nanti anak-anak kita akan mendapatkan contoh yang baik dari kita. Oke, baru deh, saya akan coba jawab nih pertanyaan besarnya dari acara kita pagi hari ini. Penting nggak sih sekolah itu untuk anak usia dini? Saya membahasakannya mengapa lembaga PAUD itu penting untuk perkembangan anak. Nah, kalau lembaga PAUD itu berarti lembaga pendidikan anak usia dini. Bisa sekolah TK, mungkin bisa RA, kemudian bisa toddler, playgroup, dan lain sebagainya. Jadi kita bicaranya akan dalam skup yang umum. Penting nggak sih lembaga PAUD untuk perkembangan anak? Oke, next. Nah, yang pasti nih, kalau anak-anak itu bersekolah di usia dini, mereka akan mulai dikenalkan pada dunia sekolah. Untuk saat ini, sekolah TK, sekolah playgroup adalah sekolah yang informal. Mereka belajar sambil bermain. Betul, kalau kata Bunda Dela tadi, kalau sebetulnya sekolah di TK itu adalah main yang terarah atau main yang bermakna. Bermain, tapi ada tujuannya. Bermain yang punya effort gitu, yang memberikan stimulasi kepada anak-anak kita. Nah, di masa-masa ini kita harus mempersiapkan anak-anak kita untuk sekolah secara formal nanti. Di usia 6 atau 7 tahun mereka masuk ke SD, kalau mereka ikut sekolah PAUD, sekolah TK, insya Allah mereka akan lebih siap. Kultur sekolah, kemudian juga kebiasaan sekolah akan terbawa. Termasuk pola bersekolahnya, pola hidupnya maksud saya. Misalkan begini, ketika sekolah itu biasanya dimulai pagi, jam 7 atau jam 8 gitu. Anak-anak yang biasa sudah bersekolah tentu sudah terpola. Tidur, ya paling jam 9, jam 10, subuh sudah bangun untuk siap-siap. Nah, polanya, ritmenya sudah terbangun. Kebayang ya ayah bunda kalau misalkan anaknya ternyata tidak disekolahkan di TK gitu, ketika masuk SD, ternyata jam tidurnya belum teratur, jam biologisnya belum kita biasakan, pembiasaannya akan agak susah. Kemudian, di sekolah juga interaksi sosialnya juga perlu dibangun. Mereka akan bertemu dengan banyak orang, bertemu dengan teman sebaya, guru-guru yang lebih tua, kemudian juga dan semua warga sekolah. Interaksinya mereka akan belajar. Bagaimana menghormati yang lebih tua, bagaimana juga nanti ketika sudah biasa punya adik kelas, menyayangi adik-adik kelas yang lebih muda. Nah, ini adalah grafik tentang perbandingan kemampuan belajar. Ini pembandingnya adalah yang warna pink. Ini mereka yang ikut pendidikan anak usia dini, yang biru mereka nggak ikut lembaga pendidikan anak usia dini. Ternyata hampir semuanya itu mengatakan bahwa lebih pesat mereka yang mengikuti sekolah anak usia dini. Jadi dari kesiapan belajarnya, dari komitmennya saat sekolah, prestasinya, kemudian juga tingkat kelulusannya saat SMA. Wah, ternyata banyak ya indikatornya, banyak sekali variabelnya. Jadi memang untuk saat ini, kalau saya bilang sekolah usia dini itu penting untuk anak-anak kita. Ada lagi nggak sih? Ada, coba. Nah, bunda, tadi kita bicara tentang persiapan masuk sekolah formal. Nah, kemudian berikutnya, sekolah untuk anak usia dini itu untuk membentuk kepribadian. Lingkungan sekolah akan membentuk anak. Guru-guru yang memberikan keteladanan, pembiasaan, itu akan membuat anak-anak mempunyai karakter positif. Kemudian juga pembiasaan positif di sekolah akan membuat anak-anak mempunyai jiwa unggul. Nah, jiwa unggulan ini kalau di Global Islamic School, kami selalu meminta anak-anak itu untuk menunjukkan jiwa kepemimpinannya. Ya, jiwa kepemimpinannya. Karena memang salah satu pilar Global Islamic School adalah pilar leadership. Jadi dari TK, SD, SMP, SMA, kita terus angkat itu
jiwa kepemimpinannya melalui program-program yang bisa mengasah kepemimpinan. Oke, ini adalah grafik mengenai perkembangan kemampuan kepemimpinan anak. Di sini kurvanya yang diberikan tanda lingkaran merah, ini adalah masa-masa di mana ternyata kemampuan kepemimpinan itu sedang naik-naiknya. Kurvanya sedang meningkat sangat pesat. Itu di usia 3 ya sampai 6 tahun. Nah, dan di masa-masa inilah berarti sangat penting anak-anak untuk disekolahkan, apalagi sekolah yang punya konten mengenai kepemimpinan. Nah, di Global Islamic School, kami mengemas secara serius untuk kepemimpinan ini melalui program-program yang terintegrasi. Anak-anak akan disiapkan untuk aktif dalam pembiasaan, misalkan memimpin ikrar, memimpin teman-teman sebaiknya ketika berdoa, mau mencuci tangan, dan banyak kegiatan yang lainnya. Termasuk menyiapkan mereka juga untuk berani tampil di hadapan publik dan berprestasi melalui kegiatan-kegiatan dan lomba-lomba. Oke. Nah, tadi kita sudah punya dua alasan. Nah, alasan yang ketiganya, ini adalah mengasah daya imajinasi dan kreativitas. Ayah bunda, cara belajar di PGK, Global Islamic School, itu adalah cara belajar yang rileks, menyenangkan, sehingga membuat mereka itu santai, imajinatif, dan kreatif. Belajar tidak membosankan, sehingga anak-anak terangsang untuk berpikir dan mengembangkan kemampuan yang mereka miliki. Jadi potensinya akan tumbuh karena mereka bersekolah. Berikutnya, tadi sekolah akan mengajarkan nilai-nilai positif. Caranya gimana sih? Nah, caranya suasana pembelajaran di sekolah TK yang ringan dan menyenangkan secara tidak sadar akan membuat mereka menangkap nilai-nilai yang terselip di dalamnya. Mungkin sekarang nggak terlalu kerasa gitu, tapi nanti 1-2 tahun ke depan kebiasaan ini akan mulai terasa, mulai kerasa, mulai kelihatan ada manfaatnya. Kemudian juga di sekolah ini, di sekolah anak usia dini ini juga mereka akan belajar tentang sopan santun dan tata krama ataupun akhlak selama ada di sekolah. Dan kami Global Islamic School sebagai sekolah Islam tentunya sangat mengedepankan pendidikan akhlak dan karakter untuk putra-putri kita yang bersekolah di sini. Nah, tadi kalau kita bicara dengan interaksi, kaitannya karakter, kaitan juga nanti dengan interaksinya dengan orang lain tentunya. Dengan karakter dan interaksi dengan orang lain, kita berharap mereka bisa saling menghargai, menjadi individu yang bertoleransi juga. Oke, berikutnya. Apa lagi sih? Oke, ayah bunda, kemudian juga tadi, kalau kita bicara sekolah, kita bicara tentang pembiasaan, bicara mengenai belajar disiplin dan patuh terhadap aturan. Di sekolah, insya Allah anak-anak dibiasakan untuk siap memahami mana yang boleh dan tidak boleh. Mereka diajarkan untuk mengetahui rambu-rambu atau norma-norma dasar dalam bermasyarakat. Dapat diarahkan pada kedisiplinan. Mereka tahu kapan waktunya main, kapan waktunya belajar, kapan waktunya istirahat, kapan waktunya berkegiatan yang lain gitu. Sehingga hidupnya terpola untuk hal yang positif. Ketika anak sudah terpola, akan mudah untuk diarahkan nantinya. Oke, next. Nah, berikutnya, ketika kita menyekolahkan anak di lembaga pendidikan anak usia dini, akan membantu perkembangan emosi dan intelektual anak. Pasti dong, pasti nanti kecerdasannya akan terpupuk juga. Karena di sekolah pasti akan ada program-program kegiatan yang merangsang mereka untuk melakukan kegiatan yang terkait dengan motorik, kreativitas, menulis, membaca, berhitung, bernyanyi, dan lain sebagainya. Sehingga mereka akan terstimulasi, banyak stimulasinya. Nah, kemudian anak juga akan mendapat pendidikan sejak dini yang mampu bersikap lebih sabar, mandiri, mudah bergaul, supel, dan tentunya tidak menjadi orang yang pemalu ya. Banyak nih anak-anak yang ketika awal tuh pemalu, tapi setelah mulai bersekolah ternyata mulai terlihat dia adalah orang yang pemberani, orang yang kritis gitu. Kayak Kalista. Kalista dulu waktu di TK bagaimana Miss Santi? Ya, Kalista ternyata tumbuh
berkembang. Sedikit malu-malu, Mr. Alfa. Pemalu kan Kalisa ya? Sedikit malu-malu. Sedikit pemalu. Dan ternyata setelah SD, SMP, Masya Allah, Kalisa bisa jadi ketua OSIS. Berarti dalam hal ini Kalisa punya bakat dan jiwa kepemimpinan yang sudah terpupuk sejak kecil. Nggak kerasa mungkin waktu TK-nya, tapi di SD, SMP nanti akan kelihatan. Oke, next. Nah, Ayah Bunda, ini kaitannya tadi dengan masa golden age. Masa tadi 0 sampai 6 tahun itu adalah masa peka sehingga harus distimulasi. Anak-anak akan mengalami pertumbuhan kecerdasan yang luar biasa di masa itu sehingga anak-anak tumbuh menjadi begitu peka. Di masa peka ini harus diberikan muatan-muatan positif, diberikan muatan-muatan yang membangun, muatan-muatan yang banyak tapi tetap terstruktur dan rapi sehingga mereka bisa tumbuh dengan terarah. Nah, anak-anak juga akan mudah menerima rangsangan apapun yang diberikan lingkungan untuk dirinya. Nah, oleh karena itu kita harus berikan stimulasi yang baik supaya tumbuhnya juga baik. Oke, berikutnya. Ayah Bunda sekalian, salah satu tujuannya untuk menyekolahkan anak di lembaga PAUD adalah untuk mengetahui tentang deteksi tumbuh kembang anak usia dini. Kenapa? Karena salah satu bagian dari pendidikan adalah pendidikan yang holistik. Jadi kita akan melihat aspeknya bukan hanya kepada aspek kognitif atau aspek kecerdasan saja, tapi juga semuanya. Kita akan melihat aspek fisiknya. Kita juga akan melihat aspek-aspek yang lainnya juga akan kita lihat. Nah, dengan bersekolah, anak-anak akan semakin terarah dengan adanya guru-guru yang mengetahui hal-hal apa saja yang harus diberikan kepada anak-anak saat bersekolah. Guru-guru akan mencari tahu potensi apa saja yang dimiliki anak, sehingga potensinya bisa dikembangkan. Nah, mungkin ketika belum bersekolah, nggak ketahuan tuh ternyata si Ananda itu ternyata punya bakat menyanyi loh. Nah, ketika sudah terpetakan, oh ternyata ayah bunda, ternyata Ananda punya bakat bernyanyi, nanti bisa dikembangkan bakat bernyanyinya. Atau ternyata anak ini ternyata punya hafalan yang luar biasa, sehingga akan lebih baik lagi kalau dia diikutkan di program tahfiz gitu, sehingga bisa jadi seorang hafizah atau al-hafiz gitu, luar biasa kan. Jadi potensi-potensi ini, deteksi-deteksi tumbuh kembang ini biasanya akan diketahui oleh pihak sekolah. Atau malah mungkin ketika kita merasa kita melihat anak kita ketika sekolah, kita titipkan ke sekolah, sebenarnya kondisinya biasa-biasa aja, normal-normal aja. Tapi kita di sekolah ternyata ada kondisi-kondisi yang tidak bisa kita lihat di rumah misalkan. Ternyata orang tua akhirnya mengkomunikasikan bahwa ternyata anak kita perlu terapi khusus misalkan. Ya, kalau anak-anak sekarang kan banyaknya yang perlu sensori integratif gitu, sehingga kadang-kadang kalau di rumah mungkin nggak kelihatan gitu, tapi ketika berinteraksi di sekolah, berinteraksi dengan teman-teman sebaya baru kelihatan, oh ternyata Ananda perlu terapi sensori misalnya. Jadi memang untuk mengetahui deteksi tumbuh kembang anak, baik untuk pengembangan maupun untuk antisipatif ketika ada permasalahan. Oke, next. Kalau tadi kita sudah bicara kenapa pentingnya menyekolahkan anak di lembaga PAUD, sekarang saya mau bicara tentang apa saja sih yang didapat di lembaga PAUD. Kalau saya akan bicara secara khusus tentang sekolah kami, Playgroup and Kindergarten Global Islamic School. Kalau di kami akan mengembangkan anak berdasarkan 6 aspek perkembangan sesuai dengan kurikulum dan ST-PPA yang ditetapkan oleh pemerintah. Apa saja sih? Nah, yang dikembangkan di sekolah yang pertama adalah agama dan moral. Agama dan moral, kaitannya agama dan moral tadi, kalau Bunda Dela bilang di masa usia dini ini harus dipupuk mengenai tauhidnya, betul sekali, tauhid tentang ketuhanan, betul. Sehingga kami mengajarkan anak-anak tentang akidah. Mereka akan diajarkan siapa Tuhannya, nabinya, malaikat, dan hal-hal yang terkait dengan masalah-masalah ketuhanan dan akidah tadi. Kemudian, yang kedua, kita juga akan mengajarkan anak-anak untuk beribadah, mengenal ibadah. Ibadahnya melalui apa saja nih, Mister? Melalui kegiatan pembiasaan. Ada doa harian, ada surat-surat pendek, kemudian juga praktek sholat. Sehingga nanti ketika mereka lulus dari Kindi itu, insya Allah mereka sudah bisa sholat. Ya, insya Allah. Kemudian ada akhlak. Betul, sebagai seorang Muslim, kita mengedepankan akhlak, apalagi sebagai Muslim, kita adalah duta-duta buat agama kita,
Sehingga akhlak dari anak-anak kita harus diperhatikan, sehingga kami menyadari bahwa akhlak ini luar biasa pentingnya, dan kami akan mengajarkan akhlak pada siswa-siswa kami. Berikutnya yang kita ajarkan adalah sejarah. Sejarah Islam. Sejarah Islam kaitannya tadi dengan siapa nabinya, kemudian bagaimana Islam berkembang, para sahabat, dan sebagainya. Kita akan ajarkan juga mengenai sejarah Islam. Berikutnya, karena sekolah adalah bagian dari suatu pendidikan yang holistik, maka fisik motorik juga menjadi bagian dari pembelajaran. Motorik kasar itu kaitannya dengan kemampuan untuk bergerak, baik secara berpindah maupun tidak. Misalnya kemampuan berlari, melompat, berjalan, bergelayut, itu juga kita akan ajarkan di sekolah. Kemudian ada kemampuan motorik halus. Motorik halus kaitannya dengan nanti aspek pengembangannya untuk menulis. Bagaimana mereka menggerakkan jari-jarinya, sensorinya, itu motorik halus. Kemudian juga berikutnya adalah tentang kesehatan dan perilaku keselamatan. Anak-anak akan diajarkan bagaimana hidup sehat, mencuci tangan, toilet training, kemudian juga kebiasaan-kebiasaan baik dan buruk, dan minimal tadi bisa mengetahui tadi kapan waktunya mengetahui saat-saat bahaya, saat-saat tidak berbahaya, itu diajarkan juga di sekolah melalui kesehatan dan perilaku keselamatan tadi. Berikutnya, di sekolah juga akan diajarkan mengenai bahasa. Bahasa itu kaitannya sebetulnya tentang 3 hal. Memahami bahasa, mereka akan memahami apa yang diungkapkan oleh orang lain dan lingkungan terhadap dirinya. Kemudian yang kedua, mengungkapkan. Mengungkapkan apa yang mereka inginkan untuk bisa dipahami oleh lingkungan dan orang lain. Nah, untuk mengungkapkan ini dan memahami tadi, kita mengajarkannya bukan hanya dengan bahasa Indonesia, tapi juga dengan menggunakan bahasa Inggris. Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar di sekolah kami. Tadi sudah ada di video tadi, ada Mr. Mark ya. Mr. Mark tadi adalah native speaker kami yang mengajarkan bahasa Inggris sebagai penutur asli bahasa Inggris di sekolah kami. Kemudian yang ketiga, bahasa tadi kaitannya dengan keaksaraan. Nah, keaksaraan itu sebetulnya apa sih? Keaksaraan ini adalah hal awal terkait pembiasaan untuk membaca dan menulis. Kan banyak yang bertanya, di TK itu perlu membaca menulis nggak sih? Ya, ada kemampuan keaksaraan yang perlu diajarkan di sekolah. Memperkenalkan mengenai aksara, memperkenalkan mengenai huruf dan membaca. Tapi bukan hanya membaca saja, tapi bagaimana juga minat mereka untuk membaca dan berliterasi juga harus ditumbuhkan di sekolah. Sehingga kami punya library, punya perpustakaan, yang kita ajak anak-anak secara rutin buat berkunjung ke perpustakaan untuk bisa sama-sama membaca. Kita ajak juga anak-anak untuk membacakan buku cerita di hadapan teman-temannya. Ini akan melatih mereka untuk berani tampil di hadapan publik, berani mempresentasikan sejak dini, berani tampil di hadapan teman sebaya, dan tadi keaksaraan dan literasinya juga berkembang. Next, apalagi sih yang diajarkan di sekolah? Kognitif. Ya, ini kognitif kaitannya dengan bagaimana cara belajar dan memecahkan masalah, berpikir logis, berpikir simbolik, dan satu lagi, numerasi. Numerasi ini kaitannya tentang berhitung. Berhitung juga sudah diajarkan sejak usia dini di sekolah kami. Next, kita bicara lagi berikutnya yang didapatkan di sekolah adalah tentang mengenai sosial emosional. Di sini mereka akan belajar bagaimana menjadi pribadi yang bertanggung jawab, punya kesadaran diri yang tinggi, dan punya perilaku prososial. Mereka peduli, mereka bertoleransi, mereka bisa memahami apa yang dirasakan oleh teman-temannya ketika teman-temannya sedih, ketika teman-temannya marah, sehingga mereka menjadi individu yang responsif nantinya. Oke, kemudian aspek keenam yang diajarkan di sekolah adalah seni. Di sini kaitannya tentang mengekspresikan diri, kemudian juga tentang estetis dan keteraturan. Mereka akan diajak untuk mengekspresikan diri dan berani untuk mengungkapkan rasa seninya melalui karya-karya yang nanti bisa dilihat oleh ayah dan bunda. Oke. Nah, kalau tadi ini sebetulnya pembelajaran saat pandemi bagaimana sih? Ini kan banyak yang bertanya, bagaimana bila di saat pandemi, apakah pembelajaran berjalan optimal? Intinya begini ayah dan bunda. Ketika pandemi terjadi, anak-anak belajar dari rumah dan stimulasi tetap dilakukan dari jarak jauh. Dan kami memfasilitasi itu untuk tetap memberikan stimulasi yang dilakukan dari jarak jauh
sehingga pertumbuhan dan perkembangan anak-anak akan tetap optimal walaupun di masa pandemi. Apa pembelajaran yang dilakukan? Yang pertama, supaya pembelajaran itu optimal di masa pandemi harus ada bantuan teknologi. Dalam hal ini Global Islamic School sudah menyiapkan perangkat Zoom Education yang dipakai oleh setiap kelasnya bagi semua siswa untuk platform pembelajaran. Anak-anak akan melakukan tatap muka via Zoom secara daily, secara harian, minimal itu 2 jam setiap harinya. 2 jam setiap hari dari jam 8 sampai jam 10. Di situ nanti mereka akan berkegiatan bersama Miss dan Misternya. Ada pembiasaan juga, ada pembiasaan baik itu ikrar, mengulang doa, tilawah, kemudian juga materi-materi terkait motorik halus, motorik kasar, dan 6 aspek yang lainnya semua disampaikan melalui Zoom tadi. Kemudian juga guru-guru juga dilengkapi dengan perangkat pembelajaran virtual yang memungkinkan semuanya untuk bisa lebih mudah. Ada headset yang semua guru miliki, ada jaringan kabelan supaya koneksinya tetap stabil, itu semua dipersiapkan oleh Global Islamic School supaya pembelajaran optimal. Kemudian kita juga memadukan antara platform online dan platform asinkron melalui LMS, Learning Management System, yang akan dibantu melalui Google Classroom ataupun penugasan ketika dirasa perlu. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya begini, kalau pembelajaran dari rumah, gurunya mengajarkan dari sekolah, kan tetap nih anak-anak perlu media. Medianya bagaimana? Nah, medianya itu akan diberikan secara berkala ya Bunda. Media diberikan secara berkala setiap bulannya. Jadi kita ada waktu yang namanya adalah toolkit distribution. Biasanya kita lakukan bersamaan dengan drive-in learning. Sambil anak-anak datang ke sekolah, mereka akan menerima dan mendapatkan toolkit pembelajaran untuk bulan berikutnya. Jadi ketika nanti Miss-nya sedang di depan laptop mengajar teman-teman, teman-teman tinggal siapkan bahannya. Ini materi buat hari ini, ada tanggalnya. Bunda tinggal siapkan, anak-anak tinggal mengikuti. Oh, kegiatan kita hari ini adalah menggunting bentuk zigzag. Ayah bunda tinggal siapkan. Guntingnya ada, kertasnya ada, tinggal ikuti. Sehingga semuanya akan lebih mudah. Stimulasinya tetap berjalan, anak-anak tujuan pembelajarannya juga tetap berjalan. Berikutnya, supaya pembelajaran optimal di masa PJJ ini tentunya kami selaku sekolah memerlukan kerjasama dari ayah dan bunda dan orang tua sekalian. Apa saja? Pendampingan saat belajar. Yang mendampingi nggak mesti ayah bunda, mungkin bisa pengasuhnya, bisa eyangnya, bisa kakaknya. Tapi anak-anak usia dini ini ketika belajar tetap harus ada yang mendampingi. Kemudian yang kedua, ada pengasuhan positif saat pandemi. Jadi ada tetap pembiasaan-pembiasaannya tetap berjalan. Apa yang diajarkan di sekolah, mohon untuk dibantu diulang-ulang di rumah. Untuk dikuatkan lagi di rumah melalui keteladanan, melalui pengingatan, melalui contoh dari ayah dan bunda sekalian di rumah. Kemudian, nah ini dia. Ini drive-in learning ayah bunda. Ini merupakan sebetulnya kegiatan learning kit distribution kami sekaligus mengajak anak-anak untuk berkunjung ke sekolahnya. Kalau tadi kata Bunda Dela mengatakan, anak-anak di masa pandemi ini kan sekolah tapi nggak tahu sekolahnya. Sekolah tapi nggak sekolah. Iya. Nah, di saat inilah kami ajak anak-anak untuk mengenal sekolahnya. Teman-teman, ini sekolahnya teman-teman loh, Global Islamic School. Walaupun belajarnya hanya dari dalam mobil, melalui tempat parkir, ini ada guru-gurunya yang tetap mengajak teman-teman untuk bermain. Insya Allah kegiatan ini merupakan apresiasi kami atas proses PJJ anak-anak selama di rumah. Kemudian juga memperkenalkan anak-anak pada lingkungan sekolahnya, berkenalan dengan guru-gurunya yang mungkin selama ini hanya dikenal melalui virtual saja, hanya kenal Miss Tiara, Miss Santi, Miss Novi, Miss Mauli hanya dari Zoom. Nah, di saat itu bisa melihat langsung, oh ini Miss Tiara, walaupun Miss Tiara nanti akan tampil dengan face shield dan masker ya, tapi tetap akan bisa bertatap muka langsung dengan guru-gurunya. Tentunya kita juga tetap melaksanakannya dengan protokol COVID-19. Jadi tetap dengan guru-guru tampil dengan face shield, dengan masker, dengan sarung tangan, dan kita semua wajib mencuci tangan, sehingga insya Allah proses ini adalah proses yang sehat dan membuat kita tetap aman dari bahaya pandemi. Terakhir, ini adalah testimoni. Kalau tadi ada testimoni dari Bunda Dela, ada dari Bunda Farel ya tentang drive-in learning. Ini ada testimoni terakhir. Ini dari
Ustadz Al-Habsyi. Beliau alhamdulillah kemarin sempat hadir juga di kegiatan Reactive Learning yang terakhir. Ini mungkin bisa diputar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Al-Habsyi. Hari ini saya menemani, melihat, dan ikut merasakan kebahagiaan anak-anak yang selama ini merindukan suasana sekolah, merindukan keakraban dengan teman-temannya melalui program yang sangat indah, sangat dahsyat, dan tidak semua sekolah memiliki program ini. Namanya Drive in Learning. Nampak kebahagiaan di wajah anak-anak kami. Mereka bergerak, mereka berolahraga, mereka bersosialisasi dengan guru dan teman-temannya. Mudah-mudahan ini jadi keberkahan untuk semuanya dalam menyikapi kondisi pandemik yang saat ini masih melanda kita. Mudah-mudahan pandemik segera berlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus buat Global Islamic School. Ya. Oke. Demikian pemaparan dari saya sebagai closing statement, ayah dan bunda. Yuk, jangan ragu untuk menyekolahkan putra-putrinya ke pendidikan anak usia dini, terutama ke Playgroup and Kindergarten Global Islamic School, karena menyekolahkan anak usia dini adalah investasi yang sangat berharga untuk perkembangan putra-putri kita kelak nanti. Kami tunggu ayah dan bunda untuk bisa bergabung bersama kami di Global Islamic School. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.